Pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai RIP. Ya, ada dua versi dari RIP, yaitu versi 1 dan versi 2. Ada yang tahu perbedaannya apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Eda? Ya, silahkan. Untuk perbedaan RIP dan RIP versi 2 itu apa saja? Kalau yang Pak jawab ya Pak. Ya. Kalau yang V1 itu yang kelas full routing, kalau yang V2 bisa yang classless routing. Bedanya kelas full sama classless itu apa? Kalau yang kelas full hanya support di dalam network yang tidak menggunakan subnet. Kalau yang classless memungkinkan untuk menggunakan subnetted network. Bagaimana cara mencobanya antara kelas full dan classless ini? Yang kemarin dicoba waktu kuliah, desainnya seperti apa? Jadi misalnya saya punya IP kelas B, subnetnya saya beri kelas C. Benar seperti itu. Atau kalau saya punya IP kelas B, itu subnetnya harus kelas B. Kalau saya punya IP kelas B, saya beri IP subnet kelas C bisa. Terus kalau VLSM itu apa? Jadi pertanyaan awal, desain yang diberikan waktu kuliah itu apakah hanya mencoba routingnya atau di situ kita mencoba perbedaan dari RIP versi 1 dan versi 2 atau seperti apa yang didesain di kuliah? Apakah hanya sekedar kita mencoba perintah misalnya router RIP, terus kita langsung beri network, terus yang versi 2 sekedar kita memasukkan version 2, terus kemudian kita langsung beri network. Apakah seperti itu prosesnya atau sudah dijelaskan perbedaan-perbedaan yang ada dari masing-masing karakteristik di RIP versi 1 dan versi 2 ini? Pak, Ya. kemarin waktu sama Pak Endah lebih praktekin yang RIP versi 2 sih, Pak. Tapi perbedaannya enggak dicoba. Perbedaannya nggak dicoba. Cuman dijelasin aja, Pak, di awal perbedaan RIP 1 sama RIP 2. Terus makanya RIP 1 jarang dipakai. Sekarang lebih banyak dipakai RIP 2. Terus makanya dicoba yang RIP 2, Pak. Karena apa enggak sering dipakai yang versi 1? Seingat saya gara-gara itu, Pak. Karena dia yang tadi yang dibilangin sama Rexi itu, Pak. Cuma masalah kelas full, classless atau ada perbedaan yang lain? Kalau versi 1 itu distance atau yang tipe link state. Kalau yang versi 2 dia memperhitungkan bandwidth enggak? Ya, ini memang nanti harus kita coba dan ya saya enggak tahu apakah ini bisa mengcover semuanya. Ya, di sini sekali lagi saya ingin menekankan kepada Anda di dalam setiap praktikum itu Anda mengalami satu proses critical thinking. Jadi tidak hanya sekedar kita lakukan konfigurasi, tapi seperti saya bilang kemarin ada beberapa teori ya yang mendasari konfigurasi tersebut. Kita sebagai di sini adalah nanti praktisi-praktisi jaringan buktikan bahwa teori yang kita miliki itu kalau kita coba dikonfigurasi itu sudah betul ya. Jadi di situ bagaimana kita bisa mencocokkan antara apa yang ada di teori dan juga di situ nanti kita bisa validasi, artinya kita bisa debug masing-masing routing protokol ini
supaya karakteristiknya bisa lebih terlihat. Jadi sebetulnya bisa bantu juga cari di Google, karena sekali lagi untuk konfigurasi, untuk programming itu bukan satu proses menghafal, tapi lama-kelamaan dari kebiasaan itu Anda mengetahui esensinya. Jadi tidak masalah kalau lupa, Anda bisa searching lagi ya, atau kalau yang penting di sini adalah logiknya seperti apa dari masing-masing routing protokol tersebut ya, sehingga di sini kalau kita lihat, ini saya ambil salah satu artikel ya, ya meskipun sumbernya blog, tapi saya rasa ini sudah mencakup beberapa perbedaan yang esensial dari RIP versi 1 dan versi 2. Jadi yang RIP versi 1 di situ adalah distant vector. Kemudian yang kedua adalah kelas protokol ya, sehingga di situ dijelaskan classful routing itu hanya disupport ya di dalam network yang tidak menggunakan subnet. Classful tidak mengirimkan informasi subnet ya dengan routing yang update. Sehingga di sini jika kita punya sebuah jaringan menggunakan subnetting ya di dalam routing RIP versi 1, maka RIP akan menginformasikan ke network yang lain sebagai unsubnetted network. Jadi yang dipakai subnet defaultnya ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita punya IP kelas A ya di situ subnet default yang terjadi, sehingga tidak ada informasi subnet khusus yang bisa kita kirim, sehingga tidak memungkinkan misalnya ya kita punya network ya misalnya di kelas B kita bisa punya network 172.16 ya XXXX. Nah, XXXX ini nanti ya, sebagai network ya di dalam protokol RIP versi 1 ini ya hanya 1216, karena di situ XXXX-nya ini tidak bisa kita variasikan. Ya, kalau di situ Anda ingin memakai kelas B, misalnya Anda pakai jaringan 172.116 1 titik sekian, dan kemudian di jaringan yang lain Anda pakai juga 172.16 2 titik sekian, ya di situ akan diagregasi menjadi 172.16.0.0, sehingga nanti bingung. Satu itu yang tadinya jaringan di sebelah kiri akan bercampur dengan 2 titik sekian yang ada di sebelah kanan, karena ada 2 jaringan, jadi tidak bisa kita variasikan tadi beberapa subnet ya. Kalau di situ support VLSM, kita bisa variasikan IP-nya bisa pakai kelas B, subnetnya bisa pakai kelas C, ya demikian seterusnya. Tapi kalau di situ kita punya beberapa variasi, sekali lagi tujuannya adalah supaya kita bisa ngirit IP, meskipun ya tidak terlalu ngirit ya. Tapi mungkin kalau kita punya IP public, nah di situ bisa kita rancang ya bagaimana VLSM-nya supaya kalau kita misalnya langganan 30 IP public itu semuanya bisa didistribusikan ke masing-masing fakultas atau departemen ya dengan variabel length subnet mask yang tadi sebelumnya kita sudah punya tabel routing IP sendiri ya dengan VL. Kita bisa menambahkan dengan lebih fleksibel ya. Jadi artinya kita tinggal menambahkan jaringan-jaringan yang belum kita buat, subnetnya bisa kita variasikan ya. Di situ tidak perlu di sini sama dengan default subnetnya ya, sehingga di situ kita bisa lebih leluasa. Itu kalau dilihat esensialnya seperti itu, sehingga nanti ketika merancang ya sudah ada gambaran buat situ apa yang dilakukan ya, di teorinya seperti itu, nanti maksud praktisnya seperti apa. Kemudian yang keempat, di situ semua router yang berada di urutan lebih dari 15 ya akan dideteksi sebagai untraceable. Ya, jadi karena dia mempunyai satu metric count
ya dia tidak mempertimbangkan kalau di situ ada hop 16, ya dianggap itu jauh sekali. Karena yang diperhitungkan di distance vector sekali lagi adalah jumlah hopnya, ya semakin sedikit jumlah hopnya berarti di situ akan semakin cepat untuk dituju, meskipun di situ kita tidak mengecek variabel yang lain. Ya kalau kita cek variabel yang lain, kita bisa pakai di situ, nanti bisa kita setting bandwidth, kemudian di situ bisa kita setting jenis interface-nya, apakah fast Ethernet atau gigabit atau kita pakai serial. Ya di situ ada metriknya, metrik penilaiannya seperti apa. Kalau fast Ethernet nilainya berapa, gigabit Ethernet nilainya berapa. Kemudian juga kalau tadi kita pakai variasi bandwidth seperti itu akan ikut dipertimbangkan. Kalau di situ sifatnya adalah link state, ya jadi ada beberapa variasi. Kita ingin membuktikan apa yang ditulis di sini, nanti apakah betul seperti itu. Ya mungkin yang di sini agak susah dipraktekkan adalah yang hop count-nya 15 hop ya. Itu Anda harus buat 15 router, ya Anda harus merelasikan mulai dari router awal sampai router akhir, kan di situ networknya Anda setting 15 kali, sehingga nanti kalau untuk membuktikan Anda bisa coba sendiri. Dan yang kelima, ya di situ dia mengirim routing update secara berkala, ya 30 detik itu sebagai broadcast. Jadi bisa dilihat nanti perbedaannya, kita bisa debug IP RIP ini betul enggak di situ dia menggunakan broadcast. Ya, jadi salah satu cara untuk mengecek apakah dia broadcast atau multicast itu nanti bisa kita cek menggunakan debug, ya misalnya IP RIP, ya di sini kita pakai debug IP RIP. Tapi nanti kalau keperluan debug yang lain akan menyesuaikan jenis routingnya seperti apa, ya mungkin EGRP atau OSPF itu ada perintah debugnya sendiri-sendiri, ya bisa debug secara general atau juga kita debug protokol-protokol yang spesifik. Betul enggak dia melakukan broadcast? Betul enggak nanti dia melakukan multicast? Kemudian yang keenam di situ RIP versi 1 tidak autentifikasi dari update message, ya. Di situ berupa plain text atau MD5. Sehingga di situ tidak bisa kita tanamkan password, ya, sehingga kalau ada update nanti routing table-nya bisa meminta password, dan password itu harus sama ya antara kedua router. Di RIP versi 1 ini tidak bisa kita masukkan autentifikasi sehingga tidak bisa pakai password. Kemudian karakter yang lain, yang ketujuh yaitu adalah RIP versi 1 ya tentu saja tidak mendukung RIP versi 2. Kemudian itu nanti Anda bisa coba ya variasinya. Yang kiri Anda setting misalnya RIP versi 1, yang kanan Anda setting RIP versi 2. Anda bisa melihat perbedaannya. Jadi di situ RIP versi 2 itu bisa membaca untuk RIP versi 1. Ya, tapi ada satu proses yang di situ nanti kalau update di versi 2, ya router versi 1-nya tidak update, ya apakah network di versi 1 ini bisa kita ping atau tidak. Sekali lagi kita harus pastikan apakah betul seperti itu. Ya. Di sisi yang lain ini RIP versi 2 yaitu hybrid. Jadi di sini bisa divariasikan nanti bandwidth, kemudian juga jenis interface-nya ya. RIP versi 2 adalah classless, jadi informasi subnetnya akan dikirim ya, sehingga di situ bisa kita variasikan ya, bisa kita pakai variasi seperti yang saya jelaskan tadi. Dan RIP versi 2 dia support Hopcon 15. Jadi ini adalah persamaannya ya. Kalau tadi saya jelaskan ya ada 6 itu beda, terus 1 yang sama. Kemudian setelah itu untuk yang kelima versi 2 dia support untuk melakukan update yang di situ didasari oleh sebuah pemicu. Kemudian yang keenam di sini dia menggunakan multicast traffic ya, sehingga nanti kalau kita cek mungkin teman-teman yang
selama ini teman-teman kenal, itu adalah 255, 255, 255, 255, itu alamat broadcast. Ya, jadi nanti untuk REP versi 2, untuk mengirim routing update-nya, itu menggunakan multicast, ya, sehingga nanti ada tujuan itu 224.0.0.9, ya, ya update di interface-interface yang tadi dikoneksikan. Jadi hanya router yang menggunakan versi 2 yang dapat join di dalam multicast group. Autentifikasi di situ membantu konfirmasi bahwa update yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya. Ya, sekilas itu perbedaan-perbedaannya, ya, yang bisa pertama kali kita coba di sini adalah classful, ya, versus classless, ya, apa betul seperti itu. Kita pakai router yang generik aja, ya. Di situ kemudian kita interface-nya yang kita tambah di tengah aja, ya, karena yang di ujung kiri dan kanan saya rasa itu sudah cukup. Ini kita tambah satu fast Ethernet. Dan kita pakai bantuan switch, ya, di situ. Dan kita bukan visinya. Di sini bisa tadi kita coba misalnya ini saya pakai misalnya di situ kelas B, ya, dengan subnetnya /16. Dan yang di tengah-tengah ini kita pakai kelas C. Kalau di sini kita pakai, ya, subnetnya itu kita ganti seperti kelas C. Nah, saya di situ hanya melakukan variasi di bagian yang pertama, ya, sehingga saya variasikan semua yang ada di sini. Ini hanya saya variasikan yang di bagian segmen yang di belakang, ya, jadi seolah seperti kelas C. Ya, nanti kita akan melihat perbedaannya. Kita coba yang pertama ini versi 1 dulu. Dan untuk kliennya ini bisa kita beri titik 1, titik 2. Yang ini titik 1, ini titik 1, yang ini titik 2, titik 1, titik 2, titik 1, titik 2. Ini
2, yang ini titik 1. Ya, di sini belum kita definisikan jaringannya, kita pakai juga kelas C aja. Kira-kira seperti ini untuk konfigurasi IP-nya. Kita coba mulai dari router yang pertama. Kita setting dulu interface-nya. Dan di situ kita masukkan konfigurasi routingnya, yaitu router RIP seperti ini. Kemudian networknya yang kita add apa saja? Network yang kita add apa saja di situ? Halo? 172.16.192.98. Networknya ya. Tidak perlu kayak di routing statik, kita harus add network di sisi kanan yang tidak kita ketahui ya. Jadi kita hanya add network di kaki-kakinya saja. Ya, kaki yang pertama di sini adalah 172.16.10. Kaki yang kedua 192.168.10. Jangan lupa kita copy ya. Dan yang penting selanjutnya adalah isinya aja dulu ya. Pakai 2. Beri subnetnya kelas C. Router yang di tengah. Oh, ini belum saya nyalakan tadi. Ini saya tarik-tarik sedikit karena oke. Semoga nggak salah. Yang sebelah kiri itu yang FA00 address-nya. Jadi kita pakai
sebelah kanan itu adalah FA10, kita 21 ya. Kemudian yang di bawah itu 60. Ini kita pakai 31. Kemudian networknya kita setting untuk router RIP-nya. Yang pertama 10, 20, 30. Kemudian router yang di sebelah kanan ini kita setting juga, saya goyang sedikit interface-nya FA00 dan FA00 kita pakai 22. Yang sebelah kanan FA10 itu pakai 172 ya. Ini 2, 1. Kita pakai subnet kelas C. Kemudian di situ kita set routingnya, router RIP network 92.168.20. Yang kedua adalah 172.16.20. Kita copy. Oke. Yang belum kita setting PC-nya ya. Ini 32. Terus yang ini 2.16.22. Oke, di sini kita bisa melakukan beberapa perintah seperti biasa. Ya, untuk validasi show IP row yang paling gampang. Nah, kita di sini mendeteksi sekarang yang ada karakter R-nya ya. Di sini untuk yang karakter R yang pertama ya, di situ ada network 2 yaitu yang ada di sebelah kanannya yang di sini ya. Kemudian juga yang R yang kedua itu adalah 3 yang ada di bawah. Nah, kemudian yang 2 kenapa tidak ada di situ? Kalau mau lebih spesifik, nah di situ kita bisa mengetahui khusus yang RIP aja, jadi yang dari connected itu tidak muncul, dan di situ kita bisa lihat AD-nya 120 ya. Dan kita cek juga yang di router tengah. Nah, di sini ini yang mengganjal karena RIP yang dipelajari di tengah itu ada 172.16 ya, karena di situ IP-nya kelas B ya, 0.0, sehingga dia tidak tahu perbedaan antara yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan.
Jadi di sini kalau kasusnya seperti ini, apakah bisa saya ping yang sebelah kiri, terus sebelah kiri ke komputer yang sebelah kanan, atau tidak bisa di-ping karena tidak kenal, atau apa yang terjadi? Ya, sambil nunggu kita coba aja ya ping dari PC ini ke PC yang di sebelah kanan. Ya, ternyata RTO. Nah, sekarang kita coba cek yang di routernya. Ya, di situ kita mundur ya ke routernya. Apakah di situ ya ternyata RTO juga. Kita mundur lagi ya ke router yang ada di uh, kirinya lagi. RTO ya. Kita siaran, kita cek di situ. Ini, nah tadi kalau kita perhatikan, meskipun kita masukkan network 172.16.10, itu di sini akan terreplace ya, jadi 172.16.0.0. Ini kita bisa show, kita cek. Networknya ya karena di situ semua kelas C itu masih terdeteksi. Kemudian yang di sebelah kanan juga replace jadi 172.16.0.0. Jadi masalah yang terjadi di router versi 1, apakah di versi 2 masalah ini bisa solve atau ada perintah tambahan lain yang harus kita tambahkan?
Sudah selesai masalahnya kalau di sini saya ganti RIP versi 2. Halo? Ya, sambil ya bisa kita coba ya di sini kita update jadi versi 2. Kita cek dulu iuran. Nah, tadi networknya kalau kita cek masih 0.0, apakah di sini langsung bisa kalau kita masukkan 16.1.0, kita nonaktifkan dulu network yang pertama. Nah, ternyata masih sama juga itu 172.16.0 langsung bisa update semua aja ya. Kita coba di situ cek lagi show Impero yang ini. Kita cek di situ network tertentu masih sama yaitu 172.16.0.0 ya, VIA itu 11.22. Ada perintah lagi yang harus ditambah untuk VLSM.
Ada perintah yang lainkah perlu kita tambahkan? Pernah mendengar auto summary? Itu mau kita coba. Nah, di sini ya di situ bisa kita tambahkan satu perintah lagi yaitu no auto summary. Ya, di sini baru kelihatan itu ada network 172.16.2.0 di mana hopnya adalah 2 ya. Jadi setelah AD di situ ada hop 120/2 dia melalui 2 router atau 2 hop. Kita cek yang di tengah. Nah, sekarang di situ ada beberapa trip yang terjadi ya. Itu yang di atas masih ada RIP agregasinya sehingga di situ kita bisa coba kita disablekan network yang di situ di sini tidak di setting network 172 ya, tapi bisa dilihat di situ bahwa di RIP yang di sini itu ada 2. Yang pertama, dia di sini karena di no auto summary itu bisa dipisahkan seperti ini.
Kemudian setelah itu yang di sebelah kanan kita cek juga show IP route. Nah, di sini sekarang sudah ada 1.0 dengan hop count juga 2 ya. Apakah sudah bisa kita ping? Kita coba tambahkan gateway-nya. Nah, ini juga jangan lupa, jadi kalau kita sudah melakukan proses routing di masing-masing PC, perlu kita tambahkan gateway-nya ya. Kita cek ping dari ujung ke ujung. Nah, sekarang sudah bisa di-ping. Ada yang ditanyakan sampai sini? Di PC ya, di PC-nya itu ditambahkan IP gateway ya, IP router terdekat di situ ya. Misalnya yang di sebelah kiri ini kan 172.16.1.1. Yang di bawah ini 192.168.3. Mengapa tadi yang RIP versi 1 tidak bisa? Ada yang bisa jawab? Sekarang bisa semua? Atau ada yang masih belum bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Terus alasannya kenapa di situ yang RIP versi 1 gagal? Karena tadi nggak bisa auto summary, Pak. Karena nggak bisa dinonaktifin. Apa mau dicoba yang RIP versi 1 juga dikasih no auto summary? No auto summary di situ ya menandakan bahwa kita pakai DLSM ya. Karena kalau di summary itu artinya jaringan apapun yang di situ IP-nya misalnya kelas B gitu ya, itu akan diagregasi sebagai satu jaringan. Ya, jadi kalau kita aktif
auto summary itu defaultnya ya tadi karena ada 172, 1610 dan 172, 1620 itu dianggap sebagai jaringan 172, 16.0.0. Sehingga kalau kita no auto summary di situ ya jaringan 10 bisa berdiri sendiri, jaringan 2.0 yang 172, 16 itu juga bisa berdiri sendiri. Nah, di situ kalau Anda penasaran, Anda membuktikan di RIP itu bisa enggak kita no auto summary, silahkan. Jadi kita nonaktifkan router RIP-nya lagi, router RIP, terus nggak usah pakai versi, ya di situ, terus kita masukkan network-networknya langsung, kemudian kita no auto summary. Apakah bisa langsung jalan atau gimana? Ya, silakan yang belum bisa di share screen.